Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spentaru, kembali lagi dengan saya Zara Ivana Putri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memandu Sobat Spentaru dalam acara Podcast Spentaru. Podcast kali ini bertemakan Hari Pahlawan. Dan sekarang kita sedang kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Anda Neni Arifa MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi juga saya. Gimana kabar Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Sebelumnya selamat Hari Pahlawan ya Bunda. Selamat Hari Pahlawan juga. Kita boleh langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Hari ini kita kan sedang memperingati Hari Pahlawan ya Bunda. Jika dulu pahlawan itu berjuang dengan mengangkat senjata, menaik turuni lembah dan ngarai, dan sekarang menurut Bunda itu bagaimana? Gini, pertama saya sampaikan terima kasih ya hari ini kita berkesempatan untuk bisa bertatap muka, berdialog santai gitu ya, asik banget gitu ya. Benar memang ya bahwa kalau dulu Hari Pahlawan itu kan harus berjuang berdarah-darah gitu ya. Tetapi kalau sekarang pahlawan ini adalah manakala ketika kita bisa memberikan makna, memberikan kebermanfaatan, memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat banyak. Itu sudah dikategorikan sebagai pahlawan. Jadi misalnya saja kalau di lingkungan sekolah kita gitu ya, seperti guru gigih ya, membelajarkan kalian, yang guru ekstra juga begitu, yang guru mata pelajarannya, semua sosok yang bagaimana bisa mewarnai kehidupan, memberikan semangat ya, memberikan pengaruh dampak untuk kebaikan-kebaikan, itu menurut Ibu loh ya, menurut Ibu itu sudah dapat dikategorikan sebagai pahlawan. Baik, bagaimana kita bisa menjadi pahlawan masa kini? Gini, sekarang ini kan era digitalisasi era digitalisasi, manakala terjadi disrupsi itu pencabutan akar-akar semuanya, serba semua budaya ini serba dimudahkan ya dengan adanya perkembangan teknologi digital gitu ya. Maka kita sebagai terutama kalian ya, sebagai generasi muda ya, guru-guru semua yang ada di dalam masyarakat ini terus mempunyai semangat untuk belajar, kemudian beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada, dan memastikan bahwa ini di jalan yang benar, ini di arus yang benar gitu ya. Perubahan itu kan macam-macam, tetapi kita harus memastikan ini benar atau tidak, baik itu dalam Al-Quran ya, dalam hadis, dalam undang-undang, ini benar apa enggak. Nah, ketika itu kita yakin itu benar, kita ikuti, kita pelajari, kita simak gitu ya. Lalu kita beradaptasi ke sana gitu ya. Kita punya semangat, kemauan, kita tidak istilahnya menjadi generasi rebahan yang bermalas-malasan. Nah, itu jelas bukan pahlawan kalau seperti itu gitu ya. Nah, berarti kita harus menjadi sosok generasi muda yang aktif untuk menjadi pahlawan dalam masa kini seperti itu. Ya, jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya gitu kan ya. Maka itu harus punya semangat yang kuat, yang tangguh, pantang menyerah untuk terus belajar, terus mengeksplorasi gitu ya. Lalu kita melakukan perubahan-perubahan bermakna di dalam kehidupan bangsa kita, negara kita. Bagaimana sebaiknya memaknai Hari Pahlawan itu? Ya seperti hari ini. Hari ini kita merayakan Hari Pahlawan. Jadi Hari Pahlawan bolehlah kalau kita itu sekedar mengenakan baju pahlawan. Nah, itu tingkatan dasar, tapi untuk lebih memberikan makna lagi bagaimana perjuangan para pahlawan ini bisa terinternalisasi dalam jiwa kita gitu ya. Ada atau lahir suatu tanggung jawab, suatu ide bahwa ini ada masalah, bagaimana peran saya untuk menyelesaikan gitu ya. Itu salah satu dari sekian banyaknya contoh. Kemudian juga ini kan berdekatan dengan hari
cinta satwa, Puspa dan Satwa. cinta satwa gitu ya. Iya. Cinta puspa, cinta satwa. Bagaimana kita mencintai lingkungan hidup kita gitu ya. Iya. Nah ini kan banyak diabaikan ya, sampai sekarang terjadi banjir, terjadi longsor. Ini akibat apa? Akibat kerusakan hutan ya, membangun apa, Bangunan rumah. bangunan perumahan, pabrik-pabrik di segala penjuru, tapi tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan. Akhirnya terjadi semacam ini. Nah ini kita sebagai pegiat lingkungan hidup ya, ini kita harus sudah mulai memikirkan ke sana. Kira-kira ide-ide apa, kreativitas apa, pemikiran yang bagaimana ya, supaya lingkungan kita ini tetap bisa dilestarikan. Bagaimana upaya merawat lingkungan kita, bahwa alam semesta ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita rawat, bukan hanya kita manfaatkan gitu ya, tapi untuk kita rawat lah. Untuk hari ini kita kan bisa menghimpun dulu, setelah itu nanti ada program perawatan gitu ya, termasuk bagaimana sekolah membuat piket untuk mematikan listrik, mengecek apakah ada air yang bocor. Nah ini termasuk apa istilahnya, upaya untuk mencintai lingkungan gitu ya. Jadi itu salah satu contoh. Nah sekarang teman-teman kalian juga masih apa, giat berliterasi kan? Ada ya yang giat berliterasi, ada membuat keguritan, membuat puisi, kemudian pantun ya. Ini apa istilahnya, kita mengulik ya, mengangkat nilai-nilai kepahlawanan melalui kegiatan literasi. Nah, ya. Baik. Apakah pahlawan itu harus orang-orang yang melakukan dampak yang besar? Kalau menurut Ibu dalam pandangan Ibu tidak harus. Jadi walaupun besar itu kan besar apa ya, normatif gitu ya artinya ya. Jadi katakanlah kita mempunyai dampak, mempunyai pengaruh di sekolah kita saja, itu bagi Ibu sudah pahlawan. Gitu ya. Jadi pahlawan itu tidak harus melakukan sebuah hal yang besar yang berdampak bagi tidak harus nanti nunggu tingkat nasional, tidak. Di tingkat sekolah pun, bahkan di rumah pun itu ada pahlawan. Ibu kita, manakala ibu kita pukul 2 malam di tengah dini hari ya, waktu dini hari sudah bangun, mengambil air wudhu, sholat, berdoa, kemudian memasak dan sebagainya, itu sudah ibu, sudah pahlawan itu. Demikian juga dengan ayah kita, berjuang tanpa koma ya, pulangnya sudah larut malam, masih peduli dengan kita, melihat kita sudah tidur apa belum ya, kemudian bertanya pada kita, gimana tadi, apa kesulitannya, bahagianya kamu apa. Nah itu juga pahlawan buat kita. Jadi hal kecil yang dilakukan di lingkungan sekitar itu juga sebenarnya bisa dianggap sebagai pahlawan. Wali kelas kita juga begitu ya. Wali kelas kita bisa membentuk kedisiplinan di tingkat kelas, bisa membentuk karakter ya sebaik mungkin di kelas, itu juga pahlawan begitu. Demikian juga kalian ya, pahlawan remaja juga begitu. Pokoknya apa yang bisa memberikan pengaruh positif di tingkat kelas, di tingkat sekolah, di lingkungannya gitu ya, bermanfaat bagi perkembangan negara, bangsa, pada generasi muda, itu dalam pandangan Ibu sudah merupakan kategori pahlawan. Jadi pahlawan itu tidak harus menunggu kita dewasa melakukan hal yang besar, namun melakukan hal kecil di sekitar yang membantu, itu termasuk pahlawan. Sebenarnya siapa sih pahlawan masa kini itu? Pahlawan masa kini kalau bagi Ibu itu ya ibu saya sendiri begitu ya. Tapi kan kalau di tingkat nasional kan beda ya. Kita bisa lihat di berita, TV ya, itu kategori pahlawan nasional siapa saja begitu. Pokoknya ya siapa sosok yang dapat memberikan dampak, berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat, ya itulah pahlawan. Sebagai generasi muda, bagaimana sikap kita dalam menyambut Hari Pahlawan? Pastinya harus super duper ya, harus heroik gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu mewujudkan rasa syukur kita. Manakala kalau dulu para pahlawan kita itu harus dengan bambu runcing gitu ya,
dengan senjata yang seadanya berjuang untuk merebut tanah air kita dari penjajahan. Yang sudah direbut oleh penjajah ya. Kalau sekarang kan kita bagaimana mengisi pembangunan ini, gitu ya. Tentunya sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau sudah bekerja sesuai dengan kemenangan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau anak generasi muda, apalagi seusia SMP ya, pastikan setiap jejak, setiap langkah ini ya positif. Temukan passion kalian, temukan bakat dan minat kalian, lalu kembangkan. Isi waktu-waktumu secara positif. Nah, jangan lupa nomor 1 adalah dekat bersama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu harus segalanya. Jadi yang mulai tadi itu kita bahas, kalau tanpa mendekatkan diri kepada Allah masih belum. Jadi nomor 1 justru itu, gitu ya. Selalu mengajak kepada kebaikan, pada kemaslahatan, terus memberikan keteladanan positif kepada masyarakat, kepada teman kita. Apa harapan Bunda ke depannya untuk Indonesia? Harapan saya untuk Indonesia ke depannya pastinya harus lebih tangguh, lebih maju, lebih makmur masyarakatnya dengan generasi-generasi Pancasila yang hebat dan luar biasa. Baik, terima kasih Bunda sudah mau menyempatkan hadir di podcast kali ini. Mohon maaf bila saya banyak salah kata. Terima kasih. Salam sehat. Selalu bersemangat ya. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia untuk semua anak-anak SMP Negeri 1 Waru. Sekian untuk podcast Pentaro kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta follow juga akun SMP Negeri 1 Waru dan Batch Pentaro. Saya Zara Ivana Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.